Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ada banyak nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak banyak nikmat yang sangat steril. Hanya ada dua nikmat yang senantiasa diucapkan oleh para pendakwah, oleh para asatid, yaitu sebagaimana tadi di mukadimah, nikmatal imani wal islam. Dua nikmat ini tidak berpotensi untuk dilakukan dalam maksiat kepada Allah. Kalau kita memiliki nikmat sehat, bisa jadi kesehatan kita dipakai maksiat kepada Allah. Kalau kita diberikan nikmat rizki, bisa jadi rizki kita bahkan menjauhkan dari perintah Allah. Kalau kita diberikan nikmat wajah yang cakep, apalagi perempuan yang cantik, bisa jadi nikmat tersebut dipakai untuk bertolak belakang dengan perintah Allah. Tapi nikmat iman wal islam, dua nikmat ini tidak mungkin dipakai untuk maksiat kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan di lembaga pendidikan yang tercinta ini, lembaga pendidikan yang menyampaikan ilmu, merupakan amanah dari baginda Rasulullah SAW untuk mendidik generasi-generasi Rasulullah untuk senantiasa bertambah ilmunya. Ilmu itu dapat menghindari dari kebinasaan kepada Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an-nasu kulluhum halka, bahwa sesungguhnya seluruh manusia itu ada berpotensi untuk bisa binasa, atau manusia itu diancam dengan kebinasaan. Kecuali siapa? Illal alimun, kecuali orang-orang yang memiliki ilmu atau berilmu. Ilmu ada yang membagi, ada ilmu agama, ada ilmu sosial, ada ilmu eksakta. Padahal sebetulnya semua itu adalah ilmu Allah. Jadi pada dasarnya seluruhnya illal alimun itu berlaku global. Setiap manusia yang tidak memiliki pengetahuan atau tidak memiliki ilmu itu ada kemungkinan untuk binasa. Lembaga pendidikan, baik itu pesantren ataupun sekolah umum, bahkan sampai perguruan tinggi, baik di dalam dan di luar negeri, itu merupakan lembaga-lembaga yang akan mencetak generasi-generasi berilmu. Itu bisa menghindarkan manusia dari kebinasaan. Tapi ingat, memiliki ilmu pun tidak cukup. Hanya memiliki ilmu saja, hanya memiliki pengetahuan saja, itu tidak cukup. Sebab hadis tadi bersambung kepada wal alimuna kulluhum halka, bahwa orang yang berilmu pun ada kemungkinan untuk binasa. Kenapa bisa binasa? Illal amilun, ada banyak orang yang memiliki ilmu tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu dalam hal ini, ada banyak yang hanya ilmunya itu hanya bermanfaat buat dirinya sendiri. Bisa jadi ilmunya kurang bermanfaat buat orang lain. Ada banyak yang hanya bisa untuk memperkaya diri sendiri, tidak bisa menyebarkan manfaat dan memperkaya manusia-manusia di sekelilingnya. An-nasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Jadi siapapun kita yang memiliki ilmu, baik ilmu agama, ilmu eksakta, ilmu pendidikan, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu apapun, tidak cukup hanya dimiliki ilmunya, tidak cukup hanya dikantongi ijazahnya, tidak cukup hanya di pundak gelarnya, tapi harus diamalkan. Ingat sahabat yang dirahmati Allah, mengamalkan ilmu itu tidak selalu berkorelasi dengan materi. Bukankah kita harus belajar dari riwayat baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta anaknya
dan keluarganya. Ritual sa'i ibunda Nabi Ismail adalah berjalan dari Bukit Sofa ke Marwa. Itu merupakan ikhtiar. Ikhtiar bolak-balik dari Bukit Sofa dan Marwa. Tapi ingat, rizki yang didapatkan, rizki yang diberikan oleh Allah itu berada di bawah kaki Nabiullah Ismail, bukan di titik Bukit Sofa dan bukan pula di titik Bukit Marwa. Jadi kalau seandainya kita memiliki ilmu, mudah-mudahan kita bukan hanya mengamalkannya atas dasar orientasi materi saja. Bisa jadi ilmu kita sebarkan dan tidak banyak orang yang menghargai ilmu kita, tapi tetap kita memiliki kewajiban untuk menyebarkan ilmu tersebut. Meskipun bisa jadi ilmu itu tidak ada harganya atau tidak dihargai. Tidak banyak orang yang menghargai. Tidak usah khawatir sahabat yang dirahmati Allah. Tugas kita yang memiliki ilmu hanya menyampaikan. Rizki yang akan datang dari Allah bisa jadi datang min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sahabat yang dirahmati Allah, ternyata hanya memiliki ilmu saja, hanya mengamalkan saja, itu juga tidak cukup. Dan itu pun bisa berpotensi untuk binasa. Kenapa bisa binasa? Karena ternyata hadis tersebut berlanjut. Wal amiluna kulluhum halka. Yang mengamalkan pun ada kemungkinan untuk binasa. Kenapa bisa binasa? Tapi yang mengamalkan harus ada topangan illal mukhlisun. Jadi hanya beramal saja tanpa keikhlasan, itu bisa jadi berpotensi untuk binasa. Ikhlas merupakan fundamental. Jalankan tanpa harus melihat dari mana kita akan diberikan reward. Wal mukhlisuna kulluhum halka. Ingat sahabat, hanya berilmu saja, hanya mengamalkan saja, dan hanya ikhlas saja, itu pun bisa jadi binasa, dan itu pun bisa jadi ada godaan. Wal mukhlisuna fi khotrin azim. Keikhlasan itu akan diuji. Keikhlasan itu diibaratkan oleh baginda Nabi Muhammad ada di bibir jurang. Godaan bisa datang dari manapun. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Al-Fakir pada kesempatan kali ini ada guna dan manfaat, terkhusus buat Al-Fakir sendiri, umumnya buat sahabat dimanapun berada. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.